Oke, bisa dimulai, Kak. Tolong. Silakan Gian. Oke, baik Kak, terima kasih. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mempresentasikan tentang pengantar ekonomi politik, yang dimana dalam soalnya telah dijelaskan bahwa jelaskan dan analisa dengan menggunakan pendekatan teori ilmu politik ekonomi terkait kasus kelangkaan minyak goreng beserta petakan aktor yang terlibat di dalamnya dan manajemen rantai pasokannya. Next slide. Di sini kita dari kelompok 3 memiliki 5 anggota yang berisi ada Aini Rufaida dengan NIM 1211004093. Yang kedua ada Alfandi Muharram dengan NIM 1181924001. Yang ketiga ada Mario Redondo dengan NIM 1211004091. Yang keempat ada Gian Azahra dengan NIM 1211004060. Dan yang terakhir ada Riza Aditya dengan NIM 1211004089. Next slide. Mengapa terjadi kelangkaan minyak di Indonesia? Next slide. Latar belakang di sini menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng di Indonesia tentunya membawa dampak dan tanggapan yang kurang baik dari masyarakat. Hal ini merupakan salah satu imbas dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Pasokan minyak nabati di wilayah Eropa dan sekitarnya terganggu karena Ukraina merupakan salah satu pemasok minyak nabati yang berbasis dari biji matahari. Karena hal ini pula, permintaan crude palm oil atau CPO dunia menjadi terganggu dan mengalami kenaikan harga. Per Rabu di tanggal 9 bulan 3 2022, harga CPO di Bursa Komoditas Rotterdam mencapai 2.000 US dollar per ton, naik sebanyak 10,14% dari yang sebelumnya di angka 1.000 US dollar per ton. Naiknya harga crude palm oil ini atau CPO dunia tentunya berdampak juga terhadap harga minyak goreng di Indonesia, yang dimana per liter minyak goreng sekarang menyentuh angka 20.000, bahkan sekarang Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran. Next slide. Dan di sini telah disediakan beberapa sumber, lanjut kepada penyebab kelangkaan yang akan disampaikan oleh Mario. Oke, saya akan menjelaskan penyebab kelangkaan minyak goreng ini di dalam 3 poin. Yang pertama, karena adanya naiknya harga di dalam harga minyak nabati ini. Karena CPO itu sudah menjadi pasar global yang saat ini menjadi naik harganya dari 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Dan akibat kenaikan CPO ini, produsen minyak lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri ketimbang ke pasar dalam negeri. Oleh karena itu, produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual minyak goreng ke luar negeri. Dan dalam teori ini, kami menggunakan keseimbangan pasar yang menjelaskan bahwa semakin tinggi harga barang, bahkan akan melebihi harga keseimbangan dan akan berdampak pada pergeseran keseimbangan pasar, di mana terjadi kelebihan penawaran atau market surplus. Dan kelebihan penawaran ini adalah kondisi yang memperlihatkan jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah barang yang diminta pada harga pasar yang berlaku. Dan akibatnya produsen atau penjual akan berlomba-lomba menawarkan barangnya karena stok melimpah. Dan yang kedua, proses distribusi dan logistik. Dalam hal logistik ini, harga kontainer jadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan harga pengiriman atau perkapalan juga meningkat. Dan ini menjadi faktor yang menyebabkan harga minyak goreng menaik. Dan kenaikan harga minyak goreng ini juga mendorong inflasi secara umum, dan dampak tersebut mempengaruhi beberapa sektor antara lain industri makanan, rumah tangga, dan semua sektor manufaktur yang menggunakan bahan baku minyak goreng, sehingga dampaknya juga akan lebih terasa pada perkembangan inflasi, terutama pada indeks harga konsumen. Dan poin terakhir, penyebabnya karena ada pandemi COVID yang belum selesai, jadi faktor ini yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng karena belum tuntasnya kondisi pandemi COVID. Dan bahkan beberapa negara juga yang saat ini mengalami gelombang COVID yang ketiga dan menyebabkan konsumen luar negeri menggunakan minyak nabati sebagai
sebagai alternatif dan sekarang beralih ke CPO. Sehingga permintaan luar negeri ini terkait ekspor CPO ini menjadi meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alvan yang baru mengenai kelemahan teori. Baik, mohon maaf atas kesalahannya. Selanjutnya yaitu aktor yang terlibat akan dijelaskan oleh Saudari Aini. Baik, di sini ada beberapa aktor yang terlibat. Yang pertama adalah Rusia. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi sekarang, Rusia memegang peranan yang cukup penting karena invasinya terhadap Ukraina. Invasi yang dilakukan negara tersebut kepada Ukraina disebabkan karena Rusia merasa negaranya terancam setelah Ukraina mengumumkan ingin bergabung dengan organisasi NATO. Aktor yang kedua adalah Ukraina. Seperti yang diketahui, negara di Eropa dan sekitarnya mendapatkan suplai minyak nabati dari Ukraina. Maka dengan adanya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, peran Ukraina sebagai supplier utama terhambat dan ketersediaan minyak di Eropa menjadi terganggu. Akibatnya, permintaan akan CPO meningkat dan mengalami kenaikan harga. Yang terakhir adalah Indonesia. Dampak dari kenaikan CPO global menyebabkan kenaikan harga CPO domestik. Akibatnya, terjadi kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan ini menyebabkan kerugian bagi konsumen dan pedagang. Untuk menekan kenaikan harga minyak ini, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, mengalokasikan minyak goreng murah ke hampir setiap gerai modern sebanyak kurang lebih 11 juta liter. Selain itu, di masa pandemi ini, kelangkaan ketersediaan minyak yang mulai berkurang. Oleh karena itu, pada Sabtu tanggal 1 Januari 2022, pemerintah melarang penjualan minyak curah dan hanya mengizinkan penjualan minyak kemasan untuk mengatasi kelangkaan minyak di masyarakat. Sekian. Baik, Ya, selanjutnya kemudian ada manajemen rantai pasokan yang akan dijelaskan oleh Saudara Riza. kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasokan. Jadi itu di sini dilihat dari rantai pasokan Ukraina itu dalam mengekspor minyak nabatinya pada Januari sampai bulan Juli pada tahun 2021. Jadi itu ekspor terbesar Ukraina tuh di dalam negerinya itu adalah minyak nabati yang berasal dari bunga matahari itu. Jika dihitung tuh dalam persentase yakni 71% ekspor Ukraina merupakan minyak nabati. Jika ditotalkan nilai ekspor minyak nabati Ukraina mencapai 3.533 miliar US dollar. Persentase dari negara-negara yang mengimpor minyak nabati Ukraina dari yang terbesar bisa kita lihat yakni kecil. Next slide. Next slide. Ya, jadi di sini data ekspor dari Ukrainanya dalam ekspor minyak nabatinya. Jadi itu pada Uni Eropa tuh sebanyak 29,6%. Yang kedua ada India berjumlah 27,2%. Cina 16,4%, Irak 7,7%, Arab Saudi 1,8%, Malaysia 1,7%, Iran 1,2%, dan Turki 1,1%. Jadi itu daerah importir minyak nabati Ukraina tuh yang terbesar itu jatuh pada Persatuan Eropa yang dibagi dengan Belanda sebanyak 9,9%, Spanyol 7,2%, Italia 4,9%, Prancis 2,4%, dan Britania Raya sebanyak 2,3%. Dan negara yang menjadi importir minyak nabati terbesar itu ialah India. Next slide. Baik, selanjutnya ada analisis teori yang mungkin akan dijelaskan oleh Alvan Muharram. Silakan.
Baik, selanjutnya analisis teori. Teori yang digunakan dalam memahami case study kelangkaan minyak ini adalah teori keseimbangan ekonomi pasar yang menjelaskan bahwa faktor kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari mekanisme penawaran dan permintaan atau supply and demand. Kelemahan teori pada case study ini adalah dalam pemahaman teori ini belum dapat atau belum bisa memberikan informasi secara detail tentang atau terkait fenomena kelangkaan minyak yang terjadi atau dalam kata lain kelangkaan atas suatu komoditas, barang ataupun jasa. Dalam hal ini adalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Hal ini disebabkan karena di dalam teori ini hanya menjelaskan bahwa kelangkaan disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran saja. Sedangkan kondisi di lapangan selain harga minyak yang mendadak melonjak tinggi yang diikuti stok yang sedikit atau menipis, kelangkaan minyak goreng ini juga disebabkan adanya kenakalan dari pihak distributor dan logistik dan perilaku masyarakat yang serentak melakukan panic buying di lapangan. Kesimpulannya, di dalam peristiwa kelangkaan minyak yang terjadi tentunya menjadikan nilai sebuah barang atau jasa, dalam hal ini minyak goreng, menjadi sangat berharga. Bila belajar dari teori ini, di mana sebuah pasar hanya akan seimbang bila adanya jumlah yang seimbang antara permintaan dan penawaran. Begitu juga dengan ketersediaan jumlah minyak goreng yang sangat dibutuhkan masyarakat. Saran atas kejadian ini adalah pemerintah diharapkan untuk lebih dapat mengantisipasi dan berhati-hati dalam menentukan rangkaian proses kebijakan untuk mencegah terjadinya kembali hal-hal serupa. Pemerintah harus dapat mengendalikan perilaku produsen dan konsumen di dalam kegiatan pasar dan mencegah adanya mafia-mafia penimbun yang dapat merugikan aktivitas jual beli barang atau jasa di masyarakat. Sekian presentasi kami. Saya kembalikan ke Giana Zahra. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan sekian dan terima kasih.